Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dan juga mengangkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan yang diambil dalam kitab Nehemia. Hari ini memasuki sesinya yang ke-10. Sebelum kita membahas dan membaca bagian firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kembali merenungkan keberadaan kita di dunia ini. Apakah kita pernah benar-benar bersyukur kenapa Tuhan menjadikan kita seperti sekarang ini? Kita harus percaya sebagai orang percaya bahwa kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan. Bukan karena Allah iseng, tetapi memang Tuhan merencanakan dan menghendaki kita ada di dunia ini. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, mungkin orang tua kita, saya katakan mungkin, tidak merencanakan kita hadir di dunia ini. Tetapi jika kita memang hadir dan lahir di dunia ini, itu memang sepenuhnya Allah mengingini dan menghendakinya. Bahkan Allah terlibat penuh di dalam pembentukan kita. Seperti yang dituliskan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-139 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan terlibat langsung di dalam pembentukan kita. Dan tentu saja bukan karena iseng. Tetapi Tuhan memiliki tujuan yang khusus, yang spesifik bagi setiap kita. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-4a. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa Tuhan tidak iseng. Tuhan memang menghendaki setiap kita ada di dunia ini. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Nehemia. Allah membentuk Nehemia sejak dari dalam kandungan untuk dilahirkan pada masa pembuangan. Nehemia direncanakan untuk menjadi seorang pejabat pemerintah di tanah asing, di tanah pembuangan, yang dipercaya oleh raja yang berkuasa ketika itu. Nehemia direncanakan oleh Tuhan untuk memulihkan Yerusalem, tembok Yerusalem, pintu gerbang Yerusalem, untuk kembali mensejahterakan penduduk Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, tentu berbicara tentang pembentukan dan rencana Allah, kita tidak harus sama dengan apa yang dimiliki oleh Nehemia. Kita tidak harus memiliki jabatan atau kekuasaan seperti Nehemia. Ya, Tuhan memiliki rencana dan kehendak yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi semuanya penting di hadapan Tuhan. Nehemia memiliki jabatan, tetapi dia tidak bisa melakukan banyak hal tanpa ada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan sehubungan dengan hal ini, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita bahas malam hari ini. Diambil dari kitab Nehemia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-11, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Ayat yang ke-12, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan bersungguh-sungguh berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan dan mengangkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur malam hari ini Kau kembali mengumpulkan setiap kami. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami bisa sama-sama belajar dari hamba-Mu Nehemia ya Tuhan. Seorang yang dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatinya ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada di tempat ini dan kami hidup di dunia ini memiliki kesamaan dengan Nehemia, bahwa kami ada bukan satu kebetulan. Tetapi memang Kau menghendaki kami ada, Kau menghendaki kami lahir. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, membukakan, memberikan pengertian, dan memotivasi setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh seperti yang Nehemia kerjakan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan, Kau yang mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak memasuki hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, di setiap keluarga dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan semuanya ini. Sama-sama katakan, amin. Salah satu ciri khas dari Bapak Presiden Jokowi yang dia biasa lakukan sejak dia menjadi wali kota Solo maupun gubernur DKI, dan terus dikerjakan sampai saat ini adalah belusukan. Seringkali Bapak Jokowi sebelum mengambil keputusan, beliau akan mengunjungi tempat-tempat di mana keputusan itu akan diambil. Dan seringkali Bapak Jokowi ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu, dia hanya didampingi beberapa orang saja. Sekalipun dia mengunjungi tempat-tempat tertentu pada malam hari, bahkan subuh sebelum orang-orang bangun. Hal inilah yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia baru saja tiba di Yerusalem. Ya, mari kita membaca sekali lagi Nehemia pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Sekali lagi, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ayat yang ke-11 dimulai dengan ketika Nehemia tiba di Yerusalem, dia diam selama 3 hari sebelum dia mengerjakan apa yang dia rencanakan. Bapak Ibu Saudara, 3 hari di sini ada kemungkinan karena memang Nehemia istirahat terlebih dahulu setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang. 3 hari di sini mungkin juga Nehemia berdoa terus-menerus meminta hikmat, pertolongan Tuhan, apa yang harus dia kerjakan selanjutnya. 3 hari ini juga ada kemungkinan bahwa Nehemia kembali membuat rencana. Apa yang harus dia kerjakan sebelum dia mensejahterakan kota Yerusalem, mensejahterakan penduduk Yerusalem, membangun tembok, memperbaiki pintu gerbang. Itu semua ada kemungkinan selama 3 hari Nehemia mengerjakan semua itu. Tetapi ada juga kemungkinan Bapak Ibu Saudara seperti yang kita bahas minggu yang lalu, bahwa kehadiran Nehemia di Yerusalem ternyata tidak semua mendukungnya. Ada orang-orang yang tidak suka Nehemia membangun kembali kota Yerusalem. Nehemia diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan sebelum dia membangun kota Yerusalem. Ya. Nehemia bergumul selama 3 hari apakah dia akan terus melanjutkan tugas tanggung jawabnya atau tidak. Tetapi melalui ayat yang ke-12 kita bisa mengambil keputusan bersama-sama. Sekalipun Nehemia bergumul, tetapi Nehemia tidak menyerah dan terus melangkah. Ya, kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara
minggu lalu bahwa sekalipun Nehemia berjalan di dalam misi Tuhan, sekalipun Nehemia berjalan di dalam kehendak Tuhan, sekalipun Nehemia terus-menerus berdoa meminta perlindungan, hikmat dan pertolongan Tuhan, bukan berarti tidak ada hambatan, bukan berarti tidak ada tantangan. Nehemia tetap diperhadapkan dengan orang-orang yang memusuhinya, yang berusaha menentang dan menggagalkan rencana Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita mempelajari seluruh isi Alkitab, kita akan menemukan pengalaman yang sama seperti yang Nehemia alami. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Elia, Elisa, Esther, para nabi besar, Yesaya, Yeremia, semua para rasul, bahkan Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Tuhan, orang-orang yang sungguh mengasihi Allah. Orang yang benar-benar memiliki komitmen hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mereka juga mengalami hambatan dan persoalan di dalam menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Apa yang Tuhan tanam di dalam hatinya. Tetapi mereka terus melangkah dan tidak menyerah. Mereka tidak fokus kepada apa yang akan mereka alami, melainkan kepada apa yang Tuhan ingin mereka capai di dalam hidupnya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa para tokoh yang saya sebutkan tadi tidak semua mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik. Ada banyak di antara mereka, sekalipun mereka sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, memiliki komitmen, rela melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak di antara mereka mengakhiri hidupnya dengan sangat menggenaskan. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 tentang pahlawan iman, ternyata ada banyak di antara mereka bukan saja tidak menyaksikan jerih payahnya, hasilnya, tetapi mereka mati secara menggenaskan. Mereka dianiaya sebelum mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan bukankah itu juga yang dialami oleh para rasul dan termasuk Tuhan Yesus Kristus? Harus mati di atas kayu salib. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan tanam di dalam hati kita, sekalipun ada banyak tantangan, ujian dan pencobaan yang menghalangi. Dan justru menurut saya ini adalah salah satu tanda, ya menurut pengalaman. Saya mengikut Tuhan, justru ketika kita ingin sungguh-sungguh menjalankan rencana dan kehendak Tuhan, justru pada saat itu tantangan tiba-tiba datang menghampiri. Artinya kita ada di dalam track yang benar. Artinya ada pribadi-pribadi, roh-roh jahat di udara yang tidak senang, yang tidak suka dengan apa yang akan kita kerjakan. Makanya tantangan dan hambatan itu tanpa kita undang akan menghadiri kita. Sama dengan Nehemia, kita tidak boleh menyerah. Kita terus berdoa memohon pertolongan Tuhan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita untuk bisa melewati semua tantangan dan ujian dan pencobaan yang ada di hadapan kita. Kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Nehemia terus melangkah. Ketika dia diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, dia terus melangkah, dia terus mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Nehemia tidak tinggal diam, bukan hanya berdoa saja, tetapi dia melangkah keluar, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tekun. Dia mau mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas atau visi, misi yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, ini jugalah yang harus kita pegang erat-erat. Kalau Tuhan sudah menanamkan visi di dalam hidup kita,
kerinduan di dalam kehidupan kita. Setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita melangkah. Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Dengan kerja keras. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hanya dengan demikian, kita bisa memuliakan Tuhan. Dan memang kita diciptakan untuk itu. Poin selanjutnya yang akan kita pelajari melalui kedua ayat ini. Di sana dituliskan, Nehemia membawa beberapa orang. Mungkin ini teman-temannya yang datang bersama dia dari Yerusalem. Mungkin juga para pengawal yang diutus oleh raja untuk menjaga dan mendampingi Nehemia. Tapi mungkin juga orang-orang yang ada di Yerusalem. Mungkin pemerintah setempat atau para pejabat setempat. Siapapun mereka, ini membuktikan bahwa sehebat-hebatnya Nehemia, dia tidak bisa menjalankan misinya seorang diri. Dia memerlukan orang lain, bahkan seekor binatang yang dia tunggangi. Tanpa semua itu, Nehemia tidak bisa menyelesaikan atau menggenapi visi misi yang ditanamkan Allah di dalam hatinya. Lebih tepatnya, Tuhan menggunakan orang lain dan binatang untuk menggenapi rencana dan kehendaknya. Tuhan menciptakan orang-orang tertentu dan binatang tertentu untuk bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dalam hal ini, Yerusalem. Artinya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Nehemia dan para pengikutnya sama-sama penting di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat di hadapan Tuhan. Selama mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, bagi Tuhan semuanya penting. Karena untuk itu dia diciptakan. Dulu saya berpikir bahwa kalau kita berjalan di dalam visi dan misi Tuhan, kita harus menjadi seorang pemimpin, pejabat, memiliki kuasa. Ternyata kalau kita melihat kepada kisah Nehemia ini, tidaklah demikian. Bahkan menjadi seekor binatang pun sangat penting di hadapan Tuhan. Karena memang untuk itulah Tuhan menciptakan dengan maksud khusus. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu Saudara, menjadi apapun atau siapapun kita sama-sama penting di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jika memang kita dipercaya dengan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar, memiliki jabatan, memiliki kekayaan yang lebih, memiliki kekuasaan, maka sudah seharusnya kita tidak meninggikan diri, kita tidak mengecilkan, merendahkan orang lain. Dan kita harus tetap belajar rendah hati untuk mau bekerja sama. Anggap semua ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti pepatah yang dikeluarkan oleh Virginia Woolf. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu bersinar, tidak perlu menjadi siapapun kecuali diri kita sendiri. Hanya dengan menjadi diri kita sendiri sebagaimana yang Tuhan mau kita hidup, kita bisa hidup maksimal. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh damai. Karena kita tahu untuk itu kita diciptakan. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Ini yang seringkali membuat kita kecewa mengikut Tuhan. Karena kita ingin menjadi orang lain. Kita merasa diri kita jauh, kurang. Kita ingin menjadi orang yang lebih lagi dan lebih lagi. Ketika kita melihat keluar, kita melihat orang lain, mereka begitu hebat. Kita ingin seperti mereka. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Sehingga seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang putus asa, yang mudah kecewa. Kita harus menyimak melalui kisah Nehemia ini,
bahwa setiap kita tanpa kecuali, setiap kita berharga di mata Tuhan dan kita semua penting di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu iri ketika kita melihat orang lain lebih hebat dari kita, memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita, memiliki kekayaan yang lebih dari kita. Kita tidak perlu iri. Setiap kita bernilai dan berharga. Yang kita perlukan adalah kita mau bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama menggenapi rencana Tuhan secara keseluruhan. Untuk kita sama-sama bekerja sama demi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ketika Nehemia tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, membangun, memulihkan kota Yerusalem. Kita melihat di sini, Nehemia tidak terburu-buru melakukannya. Ya. Nehemia terlebih dahulu menyelidiki. Pada malam hari dia selidiki bersama dengan beberapa orang yang tahu situasi dan kondisi Yerusalem. Dia mengelilingi semua tembok yang ada di Yerusalem. Kita akan bahas itu minggu depan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Nehemia tidak terburu-buru bekerja, langsung mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Tetapi dia benar-benar merencanakan dengan baik, dia memperhitungkan dengan baik, dia menerima masukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan sudah menanamkan visi dan misi di dalam hidup kita, di dalam hati kita, ada satu dorongan kita harus mengerjakan sesuatu. Jangan terburu-buru melakukannya. Ada waktunya. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat. Kita harus benar-benar meminta hikmat, mempersiapkan semuanya dengan baik. Ada pepatah dari seorang filsafat Tiongkok, Lao Tzu, mengatakan, alam itu tidak terburu-buru, namun segala sesuatunya terselesaikan. Mengerjakan dengan cepat dan terburu-buru belum tentu bisa terselesaikan dengan baik. Benjamin Franklin, negarawan dan juga seorang ahli fisika, dia mengatakan, luangkanlah waktu untuk semua hal. Semakin Anda terburu-buru, semakin Anda membuang-buang waktu. Alexander Pope, seorang penyair dari Inggris, mengatakan orang bodoh akan terburu-buru masuk ke tempat di mana para malaikat takut untuk melangkah. Kalau kita terburu-buru, ada kemungkinan kita mudah terjerumus. Kalau kita terburu-buru, maka apa yang kita kerjakan akan tidak pernah terselesaikan dengan baik. Jadi kesimpulannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan terburu-buru melangkah. Pelan-pelan, berdoa, meminta hikmat, rencanakan dengan baik, baru kita melangkah. Saya tidak tahu apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Apakah itu tentang kerinduan untuk membantu pekerjaan misi, kerinduan menjadi seorang pendoa syafaat, mungkin juga kerinduan untuk membantu orang-orang yang lemah secara tubuh, atau juga mungkin kerinduan untuk membantu orang-orang yang kekurangan, atau mungkin juga ada kerinduan untuk membantu para senior, atau orang-orang yang cacat mental, atau kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan, apapun itu. Mari kita belajar dari Nehemia untuk kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah berpikir bahwa tidak ada hambatan. Ada. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan ingin menggenapi rencananya dalam hidup kita. Jika selama ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menanamkan kerinduan dalam hati kita, tetapi kita tidak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita selalu lari dari visi dan misi yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita.
Yeremia pasal 18 ayat yang keempat mengatakan, Tuhan membentuk kita tahap demi tahap dan menjadikan kita sebuah bejana yang berharga. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita. Dan biarkan Tuhan kembali memoles, membentuk kehidupan kita untuk kembali berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini masih bingung, tidak tahu apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara kerjakan, datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa saya ada di dunia ini? Kenapa saya harus lahir di dunia ini? Tuhan akan berikan jawaban bagi Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua sekali lagi untuk berdoa bersama pada malam hari ini. Thank you Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan-Mu sampai hari ini. Malam hari ini kami mau berdoa untuk para tim yang ada di gereja Advent ya Bapa. Mau berdoa untuk para leadership team agar Engkau selalu penuhi mereka dengan Roh Kudus dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikan perlindungan kepada setiap mereka dan juga berkati mereka dan keluarganya supaya mereka dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mau berdoa juga untuk finance team ya Tuhan, di mana tangan-tangan mereka mengelola keuangan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di mana ketika gereja kami sudah bertumbuh ya Tuhan, kami juga mau berdoa agar iman setiap kita juga bertumbuh. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Mau berdoa untuk worship team ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk kesetiaan mereka dalam melayani-Mu. Mau berdoa di ibadah online yang telah kita jalankan ini ya Bapa, kiranya Engkau hindarkan dari masalah-masalah teknisi yang ada. Juga berkati mereka yang telah melayani Engkau dengan talenta yang telah Engkau berikan. Mau berdoa bagi semua tim dan juga jemaat agar mereka memiliki kesatuan hati dan juga saling mendoakan satu sama lain. Tak lupa juga untuk Sunday School ya Tuhan, kiranya Engkau berkati para teacher-teacher yang ada ya Tuhan, supaya Engkau memberikan hikmat dan juga kreativitas untuk mereka dalam mengajarkan ajaran-Mu kepada anak-anak melalui via online Zoom ini ya Bapa. Kiranya mereka terus bersemangat dan juga diberikan kesabaran dalam menjalani pelayanan ini. Tak lupa juga berdoa untuk tim doa ini ya Bapa. Berdoa supaya Engkau memberikan semangat dan hati yang selalu bersandar kepadamu. Thank you ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami mau panjatkan doa-doa kami pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami berdoa buat penginjilan di seluruh dunia ya Bapa. Kami berdoa buat semangat penginjilan ini Tuhan, supaya boleh ada di dalam gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa supaya semangat yang dikobarkan oleh kasih Kristus yang sudah kami terima dalam hidup kami ya Tuhan, itu tidak pernah padam, tapi terus berkobar-kobar dan menggerakkan hati kami dan membuat hati kami ini tidak tinggal diam dan tinggal tenang hanya menikmati kasih Kristus bagi diri kami sendiri. Tapi biarlah kasih Kristus ini membangkitkan belas kasihan bagi kami untuk bisa melihat orang lain yang belum mengenal Engkau, supaya mereka itu Tuhan juga mengalami kasih Kristus yang luar biasa yang kami alami. Kasih yang memberikan pengharapan, kasih yang mengubahkan, kasih yang memberikan tujuan hidup. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan dibangkitkan, mulai sadar bahwa kami punya tanggung jawab untuk membagikan tentang Kristus kepada setiap orang. Karena dunia ini membutuhkan Kristus, semua orang yang menantikan pengharapan ya Tuhan, menantikan jawaban, menantikan Tuhan pemulihan dalam hidup mereka, perubahan dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu mengambil tanggung jawab mereka dan memberikan diri mereka untuk mereka dipakai oleh Tuhan
Tuhan menjadi kepanjangan lidah dan tangan Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu itu membawa kami pada tindakan yang nyata Tuhan, yaitu membagikan kasih yang kami terima kepada orang lain Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan bagi kami untuk bisa membagikan kabar baik. Buka dan celikan mata hati kami saat Engkau membukakan pintu kesempatan itu Tuhan. Dan kami juga berdoa Engkau Tuhan melembutkan hati mereka, sehingga hati mereka siap untuk menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan, sehingga orang itu melihat, karena orang tinggal dalam kegelapan, ketika mereka melihat terang, mereka tertarik dan mereka datang untuk mengalami terang itu. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan gereja-gereja-Mu dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah online, supaya semangat penginjilan ada dalam setiap ibadah. Dan kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, sehingga kuasa itu bisa bekerja walaupun melalui online. Mereka bisa menyentuh jiwa-jiwa yang ada di rumah yang sedang mendengarkan. Kami berdoa Tuhan, kuat kuasa-Mu itu nyata. Saat Injil diberitakan, kuasa Tuhan bekerja dengan nyata, orang sakit disembuhkan, orang yang sedang putus asa diberikan pengharapan ya Tuhan. Mereka yang sedang mencari jalan keluar mendapatkan jalan keluar oleh karena berita Injil Yesus Kristus diberitakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau mendengar doa dan Engkau menjawab Tuhan. Engkau membangkitkan anak-anak Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan, pergi memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang mereka jumpai dalam hidup mereka, dan Tuhan yang akan menyertai dengan kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya, itu sebabnya kami berdoa dan menyerahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa yang dalam surga, saat ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa bagi KJRI Vancouver Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Konjen Tuhan, untuk seluruh stafnya ya Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan ya Tuhan dalam melayani masyarakat Indonesia, terutama di BC ini ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Tuhan supaya mereka dapat melayani masyarakat Indonesia dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan kasih ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan, Kau yang terus Tuhan jagain mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, jauhkan juga dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Bapa kami juga mau berdoa bagi Indonesia ya Tuhan, bagi pemerintahan Indonesia. Kami berdoa bagi Presiden Jokowi, seluruh stafnya, seluruh menteri, seluruh pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai ke bawah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang berikan mereka juga hikmat Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Tuhan supaya untuk setiap decision yang mereka buat Tuhan, setiap project yang mereka kerjakan ya Tuhan, Kau yang pimpin, Kau yang berkati ya Tuhan. Berdoa supaya mereka dapat dalam menangani setiap permasalahan ekonomi Tuhan, permasalahan kesehatan juga, bencana ya Tuhan, Kau yang pimpin ya Tuhan. Biarkan setiap decision yang mereka buat tuh berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang takut akan Engkau Tuhan, yang mementingkan kepentingan masyarakat dan negara Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Kau yang jauhkan Tuhan segala macam kejahatan Tuhan, dari segala macam korupsi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sendiri yang pimpin Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ya Tuhan. Dan Kau pakai Tuhan pemerintahan ini untuk dapat memajukan Tuhan negara Indonesia ini ya Tuhan. Seluruh Indonesia Tuhan dapat menjadi berkembang Tuhan, dapat menjadi negara yang semakin maju ya Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami berdoa untuk pelayanan Ibu Yani Lim dan seluruh staf Bethesda Ministry yang melayani di Nusa Kambangan ataupun di tempat senior home. Tuhan berikan semangat kepada mereka, khususnya di masa pandemi COVID-19. Banyak hal yang harus mereka kerjakan dengan aturan-aturan dari pemerintah yang harus mereka jalani. Jangan sampai pelayanan mereka menjadi terhambat.
tapi mereka tetap dengan setia dan dengan roh yang menyala-nyala untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat datang kepada Tuhan. Kami berdoa ada kebangunan rohani, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Tuhan pakai dan urapi Ibu Yani di dalam pelayanannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk segala rencana-rencana pelayanannya ke depan untuk tahun 2021 ini. Tuhan berikan hikmat, kesatuan dan kerjasama yang baik antara Bu Yani dan tim kerjanya. Biar semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk finansial dan segala kebutuhannya biar Tuhan sendiri yang mencukupkan. Kami berdoa untuk kesehatan para senior-senior yang ada di Yayasan Bethesda Malang. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka dari COVID-19 ini. Saat ini Bu Yani memerlukan pekerja-pekerja yang bisa membantu di senior home. Kiranya Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat, yang sabar, penuh kasih, bisa merawat para senior ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk satu stafnya yang kena COVID-19, yang sekarang sedang isolasi di rumahnya. Mohon Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan dia dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk vaksin coronavirus yang ada Tuhan. Padahal kami mau berdoa Tuhan untuk para manufacturer Tuhan, supaya mereka bisa memproduksi vaksin Tuhan in efficient manner Tuhan, sehingga mereka dapat memproduksi dengan jumlah yang cukup Tuhan, yang bisa didistribusikan ke semua tempat Tuhan yang membutuhkan vaksin itu Tuhan. Pray Tuhan agar mereka nggak mengalami kendala dan hambatan yang ada Tuhan. Pray juga Tuhan untuk the government Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat mendistribusikan vaksin itu Tuhan to their citizens Tuhan, sehingga kayak mereka yang sakit Tuhan atau mereka yang rentan Tuhan dapat terlindung Tuhan melalui vaksin ini Tuhan. Pray juga Tuhan agar Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada para saintis Tuhan, para vaksin manufacturer juga Tuhan, sehingga mereka dapat mempunyai wisdom lebih Tuhan dalam mengerti Tuhan tentang coronavirus saat ini Tuhan, khususnya new strains Tuhan yang muncul Tuhan di beberapa negara lain Tuhan. Yang berdoa Tuhan agar nggak terjadi Tuhan ada epidemik Tuhan. Pray Tuhan juga untuk para masyarakat yang ada juga Tuhan, untuk tidak panik Tuhan. Kau memberikan ketenangan Tuhan, dan Kau memberikan kedamaian Tuhan kepada setiap mereka Tuhan. Pray juga Tuhan bagi mereka yang terkena COVID Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau yang berikan kesembuhan Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Pray Tuhan agar simptom yang ada gak parah Tuhan, dan Engkau yang memberikan mereka pengharapan Tuhan dalam proses pemulihan mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh kembali Tuhan. Pray Tuhan mereka yang juga diisolasi di rumah juga Tuhan, Engkau yang pakai Tuhan keluarga mereka Tuhan, teman-teman mereka Tuhan, dan sekitar mereka Tuhan, agar mereka dapat mendukung Tuhan satu sama lain Tuhan. Pray Tuhan Kau yang memberikan penghiburan dan kekuatan Tuhan. Thank you so much Lord. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, kami bawakan doa-doa kami ini di hadapan-Mu. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Kami doakan teman-teman kami, keluarga-keluarga, famili-famili kami semua yang sedang sakit karena COVID-19. Kami mohonkan belas kasihan-Mu untuk mereka, baik yang sedang menjalani masa kuarantin maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, bangkitkan semangat mereka untuk bertahan dan mampukan tubuh mereka untuk melawan virus dan penyakit yang sedang menyerang mereka. Tuhan, pakailah dan beri hikmat untuk para dokter di rumah sakit untuk memberikan pengobatan yang tepat. Urapi tiap peralatan dan obat-obatan yang diberikan agar membawa pada kesembuhan. Tuhan, jamalah mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Kami mohon kesembuhan setiap mereka ya Tuhan. Bagi kami yang sehat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu.
Jauhkan kami dari virus COVID-19 ini dan dari sakit penyakit apapun juga. Kami mohonkan perlindungan-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa bagi para dokter-dokter dan perawat-perawat yang sedang menangani orang-orang sakit di rumah-rumah sakit ya Bapa. Berikan semangat dan kesabaran kepada mereka. Hati yang penuh belas kasihan melihat para pasien dan hati yang sungguh-sungguh ingin membuat para pasien mereka sembuh kembali. Jagain setiap dokter-dokter dan para perawat. Buat tubuh mereka imun. Lindungi seluruh keluarga mereka juga ya Tuhan. Jangan sampai mereka kelelahan dan give up akan pekerjaan mulia yang mereka lakukan. Hikmat-Mu memampukan mereka memberikan pengobatan dan bertindak yang terbaik. Kami juga doakan untuk para homeless people di kota Vancouver ini ya Tuhan. Mereka makin bertambah banyak dan tersebar di mana-mana, menimbulkan kriminalitas dan masalah di kota ini. Dengan adanya pandemik ini, keadaan kesehatan mereka pun terpengaruh. Mental health problem banyak terjadi di kalangan mereka. Karena addiction akan drug dan alkohol. Bahkan banyak yang terkena overdose juga ya Tuhan. Tolong, bantulah pemerintah untuk menanggulangi orang-orang homeless ini dan memperbaiki cara hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Gerakan organisasi-organisasi sosial dan humanitarian, serta charity-charity untuk menolong mereka dan membersihkan kota dari homeless people. Sadarkan para homeless untuk kembali ke jalan yang benar, dan urapi penginjil-penginjil yang mengabarkan Injil kepada orang-orang homeless, agar berita keselamatan tidak dikabarkan dengan sia-sia. Bahkan pertobatan dan banyak orang berbalik kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan akan orang-orang yang kesusahan dan mengalami masalah finansial dan yang belum mendapat pekerjaan. Kepadamu kami datang, mohon uluran tangan-Mu bagi mereka. Bukalah jalan dan lapangan pekerjaan bagi mereka ya Bapa. Biarlah makmur kembali kehidupan tiap orang dan keluarga-keluarga, dan banyak orang mencari Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Engkau Allah yang murah hati. Dengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa ini. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan dan juga memanjatkan doa-doa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Kau akan menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan berikan hati yang lembut kepada setiap kami, supaya kami boleh menerima apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau jawab melalui doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sempurna, yang tidak mungkin salah. Apapun yang Kau kerjakan selalu sempurna, dan kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di dalam ibadah online hari Minggu jam 3 sore. Tuhan memberkati.